Oke, saya mau bicara lagi soal ya, apa beberapa kali saya singgung soal ah mahasiswa-mahasiswa yang demo habis selesai. Di Indonesia hari ini juga saya lihat statistik bahasanya pengangguran hari ini adalah S1 dan S2. What the fuck is this issue? Apakah yang tidak apakah lulus dengan ketidakmampuan atau tidak punya skill atau bagaimana? Atau lapangan pekerjaan atau regulasi atau kebijakan yang berdampak kepada mereka. Saya juga bingung. Saya juga tidak kerja, minta maaf. Tapi begini, katanya itu ada beberapa bisnismen atau motivator yang dangkal itu, yang bilang bahwasanya kita tidak punya modal baru kita usaha. Tapi boleh realistis, tapi ya ada benarnya juga, ada salahnya juga. Bagaimana kita ambil kemudian kita refleksikan bahwasanya hal ini benar dan hal ini salah. Tapi saya khususnya untuk bicara soal mahasiswa Papua, tapi mahasiswa seluruh Indonesia yang bahasanya hari ini yang sudah lulus dan nganggur-nganggur itu, saya tidak akan bicara karena saya belum lulus. Karena ya itu, karena saya belum lulus. Dan saya mau bicara khusus soal abang-abang yang sudah lulus tuh. Abang-abang yang S1 S2 yang sudah lulus baru nganggur kemudian demo di Bank Papua atau di tempat-tempat umum di seluruh Papua yang minta pekerjaan naik ASN itu konyol sebenarnya ya. Kayaknya kan tidak ada punya skill mungkin ya. Skill atau kemampuan untuk bekerja. Ya kalau ya seperti abang laki-laki DPR RI satu bilang bahasanya kita punya kemampuan, kita punya skill, pasti kita diterima di tempat kerja dimanapun itu, di seluruh Indonesia, di dunia manapun itu, kalau kita punya kemampuan. Jadi saya pikir salah kita juga ya, tidak menyiapkan skill dengan baik, kemudian lulus dari akademik saja, lulus dengan kertas, kemudian turun demo di tempat-tempat umum, tuntut bahasanya 100% ASN, 100% ASN-nya itu orang asli dan lain-lain. Ya tidak apa-apa, itu kerja-kerja kita. Dan juga ini teguran untuk program beasiswa yang menyiapkan mahasiswa Papua untuk bagaimana mereka kuliah. Nah itu jangan biarkan dong. Maksudnya inilah, kita kuliah saja tidak cukup. Kuliah dapat materi dari dosen dan kita kerjakan tugas rajin-rajin kemudian kita lulus, itu tidak menjadi patokan untuk kita kerja ke depan. Nah itu. Jadi ini kan program, kalau macam program khusus pemerintah, beberapa mahasiswa harus lulus di sini, sekolah di sini, kemudian turun ke masyarakat untuk bekerja langsung dan mengabdi kepada masyarakat. Tapi begini, kita kuliah saja tidak cukup ya. Saya ini poin-poin yang bisa digaris bawah. Kita kuliah saja tidak cukup. Saya misal kita dapat uang, bayar kuliahnya sudah dibayarkan, kemudian uang sakunya sekitaran 2 juta, kemudian 1 juta. Nah ini kita bisa bagi-bagi kos dan lain-lain. Kemudian bisa bagi soal kursus dan lain-lain. Tapi sorry, kursus di sini mahal untuk ambil ya 1 juta 2 juta tidak cukup untuk kita kursus. Belum lagi kita pikir makan, kos dan lain-lain. Kalau untuk kursus mobil, motor, Excel dan lain-lain masih bisa. Tapi yang benar-benar kita kursus soal kayak coding begitu, kayak coding atau kayak sistem administrasi dan sekretariatan, itu kita bisa belajar dari luar. Tapi untuk bagaimana kita mengenal sistem perusahaan, itu kita khususnya bagian perusahaan, itu kita butuh namanya itu ya kursus lah. Maksudnya kita belajar secara diskursus. Ada tuh beberapa tempat di sini yang buka untuk bagaimana kepemimpinan seorang direktur atau CEO yang
organisator, lalu kita bisa belajar di organisasi, tapi tidak cukup menurut saya, karena dia bicara teknis dan sistem. Kalau organisasi ya, saya lihat beberapa organisasi gunakan yang hal-hal yang konvensional, lakukan kegiatan-kegiatan Natal, bola dan lain-lain. Nah ini kegiatan keseluruhan yang konvensional mungkin tidak bisa upgrade ke depan. Nah ini menjadi tidak cocok untuk kita mengasah skill kita di situ. Kalau soal Natal dengan pasca kegiatan organisasi, ya itu kita bisa adakan di gereja dan lain-lain. Jadi tidak menyentuh daripada skill kita. Yang paling kan kita dapat di situ adalah pengalaman, chemistry, kekeluargaan, persatuan, dan juga pengalaman dan public speaking yang kita dapatkan. Selain dari itu tidak ada. Itu menurut saya boleh dari teman-teman yang boleh. Tapi itu menurut saya. Jadi tidak ada skill yang kita tawarkan di situ. Mungkin di skill organisasi bisa kita tawarkan, lalu kemudian kita dorong adik-adik untuk berkembang dalam organisasi. Tapi ya menurut saya tidak seperti itu kalau dunia kerja. Boleh kita terapkan secara organisasi, memang perusahaan-perusahaan itu organisasi, tapi kerjanya itu sistem. Masa sistem dalam arti budaya kerja mereka, teknik kerja mereka, lalu dan lain-lain itu, SOP dan lain-lain. Nah ini kan perlu diajarkan secara diskursus. Jadi ya menjadi ya bahan evaluasi untuk saya juga, untuk bagaimana nanti saya ke depan seperti bagaimana. Dan nah itu saya bicara untuk saya diri sendiri ya, bukan untuk orang lain. Jadi nanti ke depan saya seperti bagaimana, seperti langkah-langkah yang seperti bagaimana, karena saya tidak bisa bicara di tempat lain. Ini ruang yang cocok untuk saya evaluasi. Jadi ini bahan evaluasi saya, jangan ambil hati. Jadi begitu, dan jangan ambil hati. Ini kembali lagi, poin yang utama adalah ini evaluasi diri saya, karena ini ruang saya.